Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan menceritakan kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Air mata buaya, sang menantu durjana. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita dari kota Kendari. Berita terbaru datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Satu tersangka bernama Novi Damayanti lahir di Jakarta 7 November tahun 1999 yang sekarang berumur 24 tahun. Tinggal di perumahan BTN di Jalan Kijang, Rahandauna, Kecamatan Poasia, Kendari. ND bekerja sebagai karyawan di stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang berlokasi di Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan kini menjadi perhatian media dan masyarakat Indonesia. Betapa tidak? Ia rela menyewa pelaku aksi kejahatan yang dia dalangi dengan mengatur skenario pembegalan untuk menghilangkan nyawi dari mertuanya sendiri, Ibu Mirna, 51 tahun. Hal yang lebih mengejutkan adalah Novi sendiri yang melaporkan kasus pembegalan tersebut kepada pihak kepolisian. Aksi ini dilakukan oleh seorang eksekutor bayaran yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka yang berinisial CM, 21 tahun. Dengan motif sakit hati yang sudah lama tersimpan dan dendam yang begitu lama dipendam, maka timbullah niat jahatnya. Peristiwa penghilangan nyawi tersebut akhirnya berhasil terjadi. Di depan wartawan, ia mengaku bahwa selama pernikahan, hubungan keluarga kurang harmonis, di mana ia tidak pernah diberikan kenyamanan dan tidak pernah dianggap sebagai menantu yang baik. Hal yang sangat menyakitkan adalah ketika ia sering dituduh menghalangi suami untuk memberikan nafkah kepada ibu mertua. Saya sakit hati dan dendam karena perlakuan keluarga suami yang tidak pernah menganggap saya sebagai menantu yang baik. Sering menuduh saya sebagai menantu yang suka memfoya-foyakan, menghambur-hamburkan keuangan suami. Padahal di sini, saya sendiri juga membantu perekonomian keluarga dan masih tetap bekerja, Pak, ucapnya. Sempat juga ada rencana mau santet dan menyakiti secara halus. Kini Novi Damayanti dan CM berhasil diamankan tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari di wilayah Poasia pada hari Selasa 16 April tahun 2024 sore hari. Kemudian kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Kendari untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kapolresta Kendari Kombes Pol A. Triyunarko menambahkan motif kejahatan ini adalah dendam dan sakit hati karena ibu mertua sering mencampuri urusan rumah tangga tersangka dan suaminya. Lebih banyak mengatur semua urusan rumah tangga mereka. Laporan kasus begal ini sebenarnya hanyalah rekayasa sebagai alibi pelaku untuk mengelabuhi kepolisian. Dan dalam kasus ini terdiri dari dua pelaku, yaitu ND dan CM. Di awal keterangannya, ND mengaku ada 4 pelaku, tapi semua itu tidaklah benar. Pelakunya tetap hanya 2. Dia mencoba berbohong untuk sekali lagi mengalihkan dakwaan. Kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seberat-beratnya ialah hukuman mati. Otak di balik kasus ini terungkap saat kepolisian menaruh curiga kepada ND, di mana dalam menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan, keterangan yang diberikan ND tidak pernah sama, bahkan cenderung berubah-ubah. Bahkan keterangan yang diberikan pelaku selalu berubah-ubah. Hal ini semakin membuat pihak penyidik dan kepolisian merasa curiga. Keterangan yang diberikan ND bahkan sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Jika benar terjadi aksi pembegalan, setidak-tidaknya Novi juga akan mengalami beberapa luka. Namun, di sini yang menjadi korban seperti nampak sudah dijadikan sebagai target utama, yaitu dianiaya hingga kehilangan nyawa. Kita menuju ke kronologi kejadian. Dikutip dari Tribun News, suatu hari Minggu, tepatnya tanggal 7 April 2024
pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Novi janjian dan bertemu dengan CM di depan salah satu ATM di Kendari. Kemudian mengajak CM untuk menuju ke salah satu tempat makan. Nah, di tempat makan tersebut, perencanaan penghilangan Nyawi disusun secara rapi. Awalnya ND meminta CM untuk membusur mertuanya. Tapi CM mengatakan bahwa jika dibusur, kemungkinan korban masih hidup. Ini mertuamu toh? Kalau dibusur, lama kali prosesnya. Belum tentu dia mati, ujar ND menundukkan CM. CM pun menawarkan untuk langsung membunuh M ketika sedang berbelanja bahan kue di kota Kendari. ND mengaku sempat takut dengan aksi yang akan dilakukan CM, namun ia berhasil meyakinkan bahwa aksinya itu akan berjalan dengan lancar dan tidak akan ketahuan. Ia berjanji akan menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan jejak atau sidik jari dalam mobil, dan akan memastikan semuanya clear, tidak ada yang melihat aksinya. Pokoknya kamu tenang saja bos, yang penting aman toh. Setelah sepakat dengan rencana pembunuhan itu, ND memberikan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Mereka juga melakukan perjanjian, jika berhasil menghilangkan nyawa Mirna, CM akan mendapatkan uang senilai 75 juta rupiah dan uang 4 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Wow, iming-imingnya beneran fantastis sobat. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa buat beli apa saja. Nah, inilah yang menjadikan CM semakin gelap mata dan berbulat tekad untuk menghilangkan nyawa Ibu Mirna. ND juga mengaku bahwa CM sempat menghubunginya, nanti pelan-pelan saja kamu bawa mobil. Selesai melakukan pertemuan dengan CM, ND pun pulang ke rumah. Kemudian ia bersama suami dan anaknya berangkat menuju kediaman mertuanya di Sampara, Kabupaten Konawe. Sesampainya di rumah mertua, ND mengajak ibu mertuanya untuk belanja di kota Kendari, karena menjelang lebaran Idul Fitri, jadi sibuk-sibuknya ya sobat, berbelanja kebutuhan dan perlengkapan lebaran. Tapi suami dan anaknya tidak ikut serta. Setiba di kota Kendari, ND dan korban langsung menuju ke salah satu swalayan yang saat itu terbilang ramai dan terkenal di sana. Mereka berbelanja berbagai barang kebutuhan. Kemudian ND dan mertuanya berbelanja bawang di area pasar Anduwonoho. Selepas itu ND mengarahkan kendaraannya, yaitu Honda Brio berwarna kuning, menuju area bundaran. Lalu tiba-tiba datanglah CM menghadang mobil mereka, dan dia langsung menduduki kursi belakang. Korban sempat bertanya, "Ini siapa?" ND menjawab, "Dia adalah teman saya, hanya ikut menebeng di jalan depan." Nah, disinilah aksi keji pelaku dilancarkan. Dia tiba-tiba menjerat leher dan menghujani tubuh korban dengan beberapa kali tusuk. Kemudian CM segera keluar dari mobil dan membuang barang bukti di area rawa. Untuk mengelabui kejahatannya, ND berteriak dengan kencang, meminta tolong kepada pengendara yang lewat dan berpura-pura menjadi korban pembegalan, meraung dan memainkan dramanya, seolah kejadian pembegalan itu adalah nyata terjadi. Akting yang sangat bagus. Beberapa warga datang menolong dan korban segera dilarikan ke UGD, namun nyawa dari korban tidak bisa diselamatkan. Di dalam ruangan, tangis ND semakin menjadi-jadi, seolah dia benar-benar real menghadapi kenyataan pahit, yaitu pembegalan. Padahal semua itu hanya air mata buaya yang makan bawang, alias bohong besar. Sungguh miris tragedi ini sobat. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Jangan menyimpan dendam dan sakit hati terlalu dalam. Bicarakan semua dengan baik-baik atau dimusyawarahkan agar kita mendapatkan jalan keluar. Semoga kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.